Di tengah kabut yang berseri, ada sosok yang penuh arti. Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, hari ini kita bisa streaming ya. Alhamdulillah. Untuk bagaimana tutorial untuk bagaimana cara meningkatkan pendapatan bagi diri sendiri dan bagi perusahaan. Ya, kalau di dalam dunia kewirausahaan, manusia itu dibagi 4 bagian, yaitu disebut yang pertama adalah employee atau pegawai. Ya, apa itu pegawai? Pegawai adalah orang yang mendapatkan pekerjaan. Jadi pegawai itu adalah orang yang mendapatkan pekerjaan. Taraf yang pertama. Yang kedua, setelah pegawai itu tadinya nganggur, lalu sekarang memiliki pekerjaan, lalu mulai dipercaya. Ya, intinya adalah kepercayaan. Maka setelah dipercaya, maka diangkat jadi bosnya pegawai. Atau dia membuat usaha sendiri, ya, disebut pekerja lepas. Seperti dia menciptakan jadi tukang bakso tahu, ya, dia yang menciptakan, dia yang belanja, dia yang memproses, memproduksi, dia juga yang menjual, dia yang membuka, dia yang menutup, ya, semuanya dikerjakan oleh sendiri. Itu namanya pekerja lepas. Itu adalah termasuk yang kedua, ya, sama ya, dia orang yang yang memiliki pekerjaan. Jadi yang pertama itu adalah orang yang mendapat pekerjaan, yang tadinya tidak punya pekerjaan lalu mendapat pekerjaan. Yang kedua adalah orang yang memiliki pekerjaan. Setelah itu maka bergeser lagi ke sebelah kanan, yaitu menjadi pengusaha atau disebut owner. Ya. Owner itu pengusaha, yaitu memiliki sistem dan memiliki orang. Dia berusaha untuk mengangkat direktur perusahaannya. Bos pegawai. Iya, bos pegawai. Ya, lalu bos pegawai diserahkan kepada pegawai. Jadi pengusaha itu adalah orang yang memiliki sistem dan orang. Dan yang keempat adalah investor, yaitu orang yang memiliki uang. Orang yang memiliki uang itu adalah mempercayakan, biasa menyimpan di bank atau menyimpan pada aset, mempercayakan kepada pengusaha. Ya, pengusaha itu lalu mengangkat bos pegawai dan pegawai. Pegawai dan bos pekerja atau pekerja lepas lebih berkonsentrasi kepada keamanan pekerjaan. Sedangkan pengusaha dan investor lebih konsentrasi kepada keamanan finansial. Mengapa ada orang kaya dan orang miskin? Ya, disebabkan oleh cara berpikir yang berbeda antara orang miskin dan orang kaya. Ya. Bedanya adalah orang kaya jika diberi uang atau diberi HP digital, ya, begitu, selalu berkata, uang ini, HP digital ini dipakai produksi atau bisnis apalagi. Tetapi orang miskin jika diberi uang selalu berkata, uang ini dipakai membeli apa lagi. HP digitalnya dipakai untuk hal yang kurang menghasilkan uang, tapi justru lebih banyak dipakai mengeluarkan uang. Jadi gimana Pak agar pegawai menjadi bos pegawai? Ya tentu, itu harus bisa dipercaya. Dia harus bekerja keras, lalu harus bisa dipercaya. Tapi sebelumnya kita harus punya dulu bagaimana peta pikiran, ya, yang ada di dalam diri kita itu. Mari kita lihat. Ya, pertama, manusia itu dibagi 3 bagian. Satu adalah ada manusia miskin bersama miskin. Ya. Ada manusia yang sedang. Ada manusia yang kaya bersama kaya. Jadi manusia yang miskin itu adalah HP digitalnya tidak bisa menghasilkan uang. Mari kita lihat
bagaimana peta ya dalam pikirannya manusia. Peta kehidupan manusia itu diantaranya satu ada pendapatan, dua ada pengeluaran, dan ada aset. Aset itu berupa kompetensi manusia, HP digital, teknologi terbarukan, tanah, bangunan, barang atau uang, orang-orang, atau dia bisa dipercaya atau tidak. Itu aset ya. Lalu ada kepercayaan, ada kerjasama dan jaringan, lalu ada hutang. Bagaimana peta miskin bertambah miskin? Peta miskin bertambah miskin, ya, di mana orang miskin itu dia bekerja keras untuk mencari pendapatan. Pendapatan itu untuk apa? Ya untuk dikeluarkan, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti anak sekolah, apa supaya kalau sakit dia harus berobat, ya. Lalu untuk kebutuhan makan, minum, ya, untuk kebutuhan sehari-hari lah itu konsumsi. Jadi orang miskin itu adalah orang yang dia bekerja keras karena mau tidak mau, pasti orang itu akhirnya harus kerja keras. Tidak ada orang yang diam karena perutnya lapar dan dia harus berpakaian, maka dia terpaksa harus bekerja keras. Lalu mendapatkan pendapatan, dikeluarkan, lalu konsumsi. Begitu sehari-hari. Keluar dari rumah, dia bekerja, dapat pendapatan, dipakai beli beras, dipakai biaya berobat, dipakai anaknya sekolah, habis. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang miskin, yaitu di mana dia memiliki kompetensi, kemampuan, dia tidak paham bahwa dia memiliki keunggulan. Dikatakan dia memiliki kompetensi manusia. Di rumahnya ada istrinya juga dianggap tidak memiliki kompetensi. Dia memiliki anak, anaknya juga dianggap tidak berkompetensi. Lalu dia memiliki HP digital. Sekarang hampir semua orang memiliki HP digital. Namun HP digitalnya tidak bisa dipakai untuk menambah pendapatan. Dia tidak paham teknologi terbarukan. Dia punya tanah, dia punya bangunan, tanah dan bangunannya, rumahnya tidak bisa diproduktifkan. Dia punya barang, orang-orang, bahkan ikut arisan. Dia mendapatkan kompor, tapi karena kompor itu hasil arisan, kompornya disimpan. Begitu mau dipakai, jangan dipakai, itu mahal. Nah, jadi dia punya barang, tapi dia barangnya tidak bisa menghasilkan. Dia kenal sama orang-orang, orang-orang yang dia kenal tidak juga bisa menghasilkan apa-apa. Tentu saja orang miskin itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena kalau dia berhutang, sulit membayar hutang, maka dia sulit untuk dipercaya. Inilah yang jarang dipikirkan oleh orang miskin, yaitu dia tidak memahami mengenai aset. Ya, begitu juga tidak memahami bahwa segala sesuatu itu butuh kepercayaan, butuh kerjasama, butuh jaringan, butuh hutang. Sekarang itulah ya, di mana memiliki sesuatu, motor dan sebagainya tidak bisa diproduksikan, bahkan jadi beban hidup. Jadi pengeluaran. Iya, jadi pengeluaran. Apalagi ditambah HP digital harus pakai kuota. Wah, sudah. HP digitalnya harus pakai kuota ya. Dengan tekad semangat membara, mengajar tanpa kenal lelah, membawa harapan di setiap langkah, menuju cakrawala cerah. Oh Ismail pahlawan ilmu, Mantap. setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Nah, bagaimana peta manusia sedang? Peta manusia sedang itu sarjana. Ya, lulusan SMA yang dapat pekerjaan. Dia seorang profesional. Ya, dia seorang pekerja yang dipercaya. Yang gajinya tetap. Yang gajinya tetap. Dia juga itu termasuk manusia sedang, yaitu dia bekerja keras sama. Tujuannya untuk mendapatkan pendapatan itu dikeluarkan, lalu dia itu dipakai konsumsi. Tetapi tetangganya kok kenapa? Lulusan SMA, lulusan SMP bisa memiliki rumah yang lebih bagus daripada dirinya. Mulai dia berpikir. Istrinya ngomong, kenapa bapak ini seorang sarjana,
seorang direktur, ya, Iya. seorang kepala bidang, kepala dinas, kok sama saja hidupnya tidak lebih baik daripada tetangga kita yang lulusan SMA atau lulusan SMP. Iya. Mulai dia berpikir, maka dia berjuang untuk menyamakan kedudukan mutu. Ya, semakin tinggi jabatannya, kursinya semakin bagus. Semakin tinggi jabatannya, kendaraannya semakin bagus. Semua itu butuh pajak, butuh pengeluaran. Ya, nah, maka dia berusaha untuk menambah pengeluarannya, tetapi pendapatannya tetap. Ya, maka dia bekerja keras untuk apa? Untuk mencari kepercayaan, mencari hutang, kerjasama dengan bank, menganggunkan uangnya di bank. Tetapi sayang setelah didapat duitnya, dipakai apa? Dipakai untuk pendapatan, yaitu membeli aset. Ya, begitu. Maka setelah dia membeli aset, pengeluarannya menjadi bertambah, yaitu dia harus bayar hutang, Iya. dia juga harus memelihara aset-aset yang dia beli. Ya. Sedangkan semua itu butuh biaya, pendapatannya tetap. Inilah sumber korupsi. Menawarkan nasi kotak sampai ke harga mulai 15.000, terdiri dari satu inspirasi berseri. nasi timbel, Kau menggugah jiwa raga, mengajar dengan hati terbuka. lauknya pepes ayam atau bisa sesuai permintaan Pak. Terus ada tempenya guys. Nih, tempe. Always selalu pahlawan ilmu. Setiap anak mimpinya Daripada masak di dirimu. rumah, capek dan repot, Gapai baik impian pesan saja. tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Sekarang bagaimana peta kaya bertambah kaya? Orang kaya itu dia juga bekerja keras, ya. Di mana dia memahami apabila seseorang bekerja keras kurang dari 8 jam per hari, Iya. maka berdasarkan penelitian tidak akan bisa sejahtera. Maka dia harus berjuang dari dirinya sendiri, berusaha berjuang untuk supaya dia bekerja keras melebihi 8 jam. Jadi ini kurang disadari ya oleh orang-orang miskin. Kenapa dia miskin? Karena kerjanya kurang dari 8 jam. Lebih-lebih lulusan SMA itu yang tinggal di rumah itu, ya, tergeletak, malas, bermalas-malasan, main HP, rebahan. Sudah itu tidak punya harapan untuk masa depan. Ya. Jadi yang memiliki harapan itu adalah orang yang bekerja keras. Menyadari berdasarkan penelitian dari WHO bahwa orang bisa sejahtera itu apabila orang bekerja 8 jam lebih. Maka itu Kementerian Tenaga Kerja memperlakukan undang-undang dan peraturan bahwa manusia itu atau pekerja itu harus bekerja 8 jam per hari. Supaya apa? Supaya sejahtera karyawannya. Ya. Ini ada orang ini memang kerja 8 jam, masuk jam 7, keluar jam 4. Tapi di tengah-tengah pekerjaannya dia sembunyi-sembunyi, dia main HP, dia main game. Sehingga pekerjaannya tidak menjadi 8 jam, dia berkurang. Nah, itu tidak akan bisa sejahtera. Ya, akan kesulitan ya. Nah, maka itu harus disadari bahwa kerja keras itu adalah semua orang harus kerja keras. Karena orang yang kerja keras itu satu bisa dipercaya, 2 akan jujur, tidak akan berbohong, 3 akan percaya diri. Orang yang kerja keras itu sudah dipastikan. Dan yang keempat ya, orang akan disukai dan dicintai Oleh orang lain. oleh orang lain. Orang melihat orang yang kerja keras itu senang. Dan orang itu menjadi menyambungkan tali silaturahmi itu dengan kerja keras. Karena orang suka. Iya. Dan orang suka ingin memberi lebih kepada orang-orang yang kerja keras. Berbeda dengan orang yang pemalas, Bermalas-malasan. tidak disukai orang. Jengkel. Jengkel. Cantik-cantik, pemalas, kerjanya tidak bisa 8 jam. Bahaya itu. Ya. Nah, Iya. jadi kerja keras untuk apa? Kerja keras itu bukan untuk bagaimana saya bisa berpendapatan. Untuk apa tuh Pak? Untuk mengelola aset, ya, untuk mengelola aset. Karena orang bisa dipercaya itu apabila dia bekerja keras
di mana aset-aset perusahaannya, aset-aset milik dirinya, atau aset-aset yang ada itu terpelihara. Ya, jadi dia kerja keras untuk bagaimana dia membangun kompetensi manusia. Ya, HP digitalnya diusahakan ya supaya produktif, ya bisa dipakai untuk pemasaran. Lalu teknologi yang terbarukannya digunakan. Tanah, bangunan, barang-barang, orang-orang itu semuanya diproduktivitaskan. Iya. Itu otomatis dengan cara seperti itu akan timbul kepercayaan, dan kepercayaan itu akan mendapatkan pendapatan. Penghasilan. Berapa pendapatan? Ya tidak usah dihitung-hitung lah, nanti juga akan dapat sendiri. Akan berkembang sendiri, akan besar dengan sendiri. Ya, lalu pendapatan itu dikeluarkan. Begitu dikeluarkan itu bukan didahulukan konsumsi, tapi harus didahulukan mengembangkan aset, mengembangkan perusahaan. Jadi rumusnya adalah keberlangsungan perusahaan atau sumber pendapatan atau peternakan uangnya itu harus terjaga dan terus berkembang. Harus dimanfaatkan. Iya, nanti itu akan terjadi pendapatan yang terus meningkat. Kalau orang mengejar-kejar uang, dia lupa bahwa uang tidak akan datang dengan sendirinya tanpa pelayanan yang menyenangkan hati, tanpa pelayanan yang prima. Maka kuncinya adalah layani manusia, layani binatang, layani alam, layani aset dengan baik dan benar. Maka akan menjadi pendapatan yang terus-menerus. Ya, lalu setelah itu ternyata ya baru dipakai konsumtif. Ya, lalu dia tahu bahwa asetnya masih banyak yang belum diproduktifkan. Tanahnya masih banyak yang belum ditanami dengan benar, bangunannya masih belum bisa digunakan dengan benar dan sebagainya. Barang-barang. Maka dia bekerja keras untuk apa? Untuk bisa membangun yang namanya dapat kepercayaan dari investor, dapat kepercayaan dari pemodal. Ya, maka itu dia membangun kepercayaan dan menjaga kepercayaan itu. Maka akan terjalinlah kerjasama dan jaringan. Orang yang dipercaya itu tidak pernah orang lain itu menghitung itu. Kalau dia mengeluarkan dana itu kadang-kadang tidak pernah dihitung-hitung. Kenapa? Karena dia yakin bahwa orang yang mendapatkan kepercayaan itu mendapatkan mobil dari dirinya, mendapatkan rumah dari dirinya, mendapatkan barang-barang dari dirinya. Dia tidak akan berkhianat. Kalau dia untung, dia akan berbagi kepada dirinya. Ya, maka itu menjadi sumber pendapatan. Ya, membuat PT, ya, perusahaan perseroan terbatas lebih penting untuk membangun kepercayaan yang lebih tinggi. Maka ini akan menghasilkan, akhirnya akan menghasilkan yang namanya hutang. Hutang itu bisa dari individu, hutang itu bisa dari bank. Ya, maka itu diusahakan kalau bisa kita buat PT, lalu PT itu membuat rekening koran, ya, supaya apa? Supaya nanti kalau kita pinjam uang itu dengan rekening koran itu, ya, banyak kita pinjam umpamanya 10 miliar, kita baru menggunakan 3 miliar, yang itu 3 miliar saja bunganya, itu karena rekening koran. Tetapi kita punya cadangan uang banyak, kalau dibutuhkan bisa dikeluarkan untuk keperluan usaha, ya, karena kita memiliki PT yang dipercaya. Nah, jadi kalau mendapat hutang atau kerjasama itu untuk apa? Untuk membangun aset, memaksimalkan aset, ya, untuk memaksimalkan kompetensi manusia, memaksimalkan HP digitalnya, memaksimalkan teknologi yang terbarukannya, tanah, bangunan, barang-barang dan sebagainya. Maka ini akan timbul pendapatan yang lebih meningkat. Yang sangat besar. Iya, pendapatan yang lebih meningkat ini dikeluarkan lagi, dipakai untuk mengembangkan aset lagi, dipakai mengembangkan membayar kepada investor berupa pembagian hasil atau hutang. Maka ini baru dipakai konsumsi. Maka jika peternakan uang itu berjalan, ciri perusahaan yang baik itu, jika kita pergi tinggalkan perusahaan itu 1 bulan oleh kita, perusahaan itu tidak akan bangkrut, tapi terus berkembang. Itulah yang namanya passive income, ya, dalam kehidupan. Nah, jadi ciri manusia kaya bertambah kaya itu adalah aset-asetnya berupa kompetensi manusia mampu dimaksimalkan untuk bekerja bersama dengan robot, ya, dan HP digital untuk meningkatkan pendapatan. Sekarang ini
harus dengan robot sekarang ini ya. Iya. Teknologi terbarukan itu harus serba robot sekarang. Karena kalau kita ini tidak bisa bekerja sama dengan robot, dengan HP digital, kita akan ketinggalan. Lalu membangun jaringan, mencari ilmu masa depan dan perencanaan individu maupun perusahaan. Ya, itu. Jadi ciri-ciri manusia kaya bertambah kaya itu adalah aset-aset yang berupa kompetensi manusia mampu dimaksimalkan untuk bekerja bersama dengan robot ya, dan HP digital untuk meningkatkan pendapatan, membangun jaringan dengan manusia, ya, mencari ilmu-ilmu masa depan dan perencanaan individu maupun perencanaan perusahaan. Yang kedua adalah tanah dan bangunan, barang-barang dan orang-orang mampu dikerjasamakan, dibuatkan jaringan, diberdayakan sehingga bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak. Dan yang ketiga, manusianya sangat serius ya dalam menjalin kerjasama atau jaringan, mengelola, mengembangkan dan memelihara aset-aset yang dimilikinya. Jadi kenyataannya orang-orang yang mencari-cari uang atau mengejar-ngejar uang tidak membangun dirinya dan perusahaannya, justru dia tidak memiliki uang karena dia tidak percaya oleh Allah. Ya, atau miskin. Jadi harus bagaimana? Jangan mencari uang. Ya, bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh untuk membangun, memelihara kerjasama yang kuat. Bisa menjadi murah segala sesuatu menjadi murah. Untuk menjadi peternakan uang. Jadi peternakan uang itu lebih penting daripada uang. Atau percetakan uang atau perusahaan itu lebih penting daripada uang. Jadi mari kita sekarang ini belajar membangun peternakan uang, membangun percetakan uang melalui perusahaan kita dengan cara kerja ya atau bersama-sama. Berapa pendapatan? Yang penting selalu bersyukur, berusaha bekerja dan belajar untuk membangun peternakan uang dan mesin pencetak uang sehingga mampu berpendapatan tiap hari. Jadi kita harus merancang ada pendapatan tiap hari. Susah Pak, ya susah kalau ibunya belum didapat. Lalu yang kedua adalah tiap minggu, tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 5 bulan, tiap tahun, tiap 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Semua itu harus direncanakan mulai dari sekarang. Nama saya Yulia. Jika kalian ingin laundry, datang saja ke Kucuci Laundry Kilon. Jasa Laundry Kiloan, pendukung politik bersih, siap membersihkan baju pejabat, baju politikus, baju polisi, baju tentara. Baju rakyat baik untuk semua. Yes. Bawa pakaianmu kotor ke tempatku cuci. Jasa Laundry Kiloan paling top ya di sini. Kiloin aja gak ribet, semua orang suka. Antar jemput tanpa susah, spring bed bersih tuh bedah. Cuci senang ceria, tak ada lagi noda. Kasih ke cuci pakaian jadi baru lagi. Semua orang itu bisa menjadi pebisnis dan semua orang itu bisa jadi investor. Tergantung bagaimana dia bisa mengubah cara berpikirnya. Kalau dia itu adalah cara berpikirnya bekerja bukan untuk uang, tapi bekerja untuk membangun peternakan uang, membangun kerjasama dengan manusia. Prinsipnya itu ada empat ya, ada 5. Satu adalah bool, ya, apa namanya? Bool itu adalah berani, optimis, otak orang lain. Ya, berani, optimis, otak orang lain. Kita ini lemah di dalam cara berpikir, tapi orang lain kuat di dalam cara berpikir. Kita harus mampu bekerja sama dengan orang-orang yang kuat dalam cara berpikir, orang-orang yang pandai dan pintar. Pengusaha itu tidak usah pintar, tapi kemampuan dia bekerja sama dengan orang pintar itu lebih penting. Kenapa? Karena dia bisa menggaji
orang yang memiliki kemampuan itu, atau dia bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki pengetahuan itu. Namanya adalah bokol. Berani, optimis, otak orang lain. Optimis itu apa? Optimis itu adalah O-nya obat, P-nya penyakit, T-nya tidak miskin. Berani, optimis itu adalah berani, ya, pikirannya positif. Pesimis itu apa? Pesimis itu penyakit si miskin. Wajahnya tidak ceria, itu orang yang pesimis itu cemedut. Ya, hatinya tersinggung, ya, tidak gembira karena dia pesimis. Apa lagi saya disuruh begini-beginian begitu. Gimana agar bisa optimis terus, Pak? Ya, optimis itu adalah karena dia memiliki keyakinan, disebut iman, ya. Iya. Iman itu apa? Iman itu teori. Iman itu adalah pengetahuan, teknologi, kemampuan. Semakin dia belajar mengenai pengetahuan, teknologi, dan itu semakin dia optimis, semakin punya keyakinan. Percaya diri. Ya, percaya, itu namanya iman. Iya. Ya, atau ya dia harus dengan ilmunya segala sesuatu. Ya, jadi yang pertama bokol, Iya. berani, optimis, otak. Orang lain. Yang kedua adalah botol. Apaan tuh botol, Pak? Botol itu berani, optimis, tenaga orang. Jadi kita ini harus bekerja sama dengan orang lain. Jangan gampang tersinggung dengan orang lain yang berbeda dengan diri kita, yang berbeda dengan cara berpikirnya dengan kita. Ya, botol itu berani, optimis, tenaga orang lain. Kita sukses itu adalah karena kita banyak dibantu oleh banyak orang. Ya, Iya. itu namanya botol. Ya, berani, optimis, tenaga Orang lain. Lalu selanjutnya adalah bodol. Bodol. Bukan dodol, Pak. Kirain Bodol. dodol. Berani, optimis, dana orang lain. Berani, optimis, dana orang lain. Mencari investor, ya, Pak. Iya. Kita harus mampu berani, optimis, dana orang lain. Lalu selanjutnya apa? Botol, bodol, bobol. Bobol. Kebocoran. Berani, bukan. Oh, kirain kebocoran. Berani, optimis, bisnis orang lain. Itu prinsipnya. Lalu yang selanjutnya adalah Borol. berani, optimis, referensi orang lain. Ya, jadi itu prinsip-prinsip kita ini menjadi seorang pengusaha. Iya. Bagaimana cara berpikir kita ini harus dirubah mindsetnya. Iya, mindset. Ya, bahwa segala sesuatu itu harus bersamaan dalam. Apakah yang disebut pengusaha itu? Pengusaha itu adalah orang yang dimana usahanya sudah dikerjakan oleh orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Bukan, sudah dikerjakan oleh orang lain. Oh. Jadi dibiarkan saja orang lain itu Bekerja. Tapi belum menggunakan prinsip-prinsip itu. Artinya orang itu adalah masih belum jadi pengusaha. Dia baru ke self employer, bosnya pegawai atau pekerja lepas. Karena segala sesuatu dikerjakan. Maka itu yang idealnya kalau kita menjadi pengusaha, Ya. mulailah dari rumah sendiri, Memaksimalkan aset, Pak. memaksimalkan aset. Dan bisa dari rumah sendiri atau mulai dari tempat kontrakan yang kita kontrak, tapi kita tinggal di sana bersama dengan istri, Iya. bersama dengan anak, bersama dengan keluarga. Hari cerah, hati riang, Akika dengan senyum lebar, Abu Ismail yang terpercaya, gulai kepala kambing lezat. Kambing guling nikmat sekali, hidangan khas buat pesta, layanan cepat, harga pas, pilihan tepat, semua senang. Ayo coba rasakan gulai kepala kambing mantap, kambing guling enak banget. Abu Ismail Akika pasti puas. Bumbu meresap sampai
sampai ke dalam. Rasa asli tradisional dari acara kecil hingga besar. Semua bahagia cita rasa Wah Abu Ismail selalu ada untuk momen indah dan syukur. Kualitas tinggi tak tertandingi, nikmati sekarang jangan tunggu-tunggu. Ayo coba rasakan gulai kepala kambing, mantap kambing guling enak banget. Abu Ismail akikah pasti puas. Meresap sampai ke dalam. Rasa asli tradisional dari acara kecil hingga besar. Semua bahagia cita rasa Wah Abu Ismail selalu ada untuk momen indah dan syukur. Kualitas tinggi tak tertandingi, nikmati sekarang jangan tunggu-tunggu. Ayo coba rasakan gulai kepala kambing, mantap kambing guling enak banget. Abu Ismail akikah pasti puas. Ayo coba rasakan gulai kepala kambing, mantap kambing guling enak banget. Abu Ismail akikah pasti puas. Hari cerah hati riang, akikah dengan senyum lebar. Abu Ismail yang terpercaya, gulai kepala kambing lezat. Kambing guling nikmat sekali, hidangan khas buat pesta. Layanan cepat, harga pas, pilihan tepat, semua senang. Ayo coba rasakan gulai kepala kambing, mantap kambing guling enak banget. Abu Ismail akikah pasti puas. Sampai ke dalam. Rasa asli tradisional dari acara kecil hingga besar. Semua bahagia cita rasa Wah Abu Ismail selalu ada untuk momen indah dan syukur. Kualitas tinggi tak tertandingi, nikmati sekarang jangan tunggu-tunggu. Ayo coba rasakan gulai kepala kambing, mantap kambing guling enak banget. Abu Ismail akikah pasti puas. Hari cerah hati riang, akikah dengan senyum lebar. Abu Ismail yang terpercaya, gulai kepala kambing lezat. Kambing guling nikmat
sekali. Hidangan khas buat pesta, layanan cepat, harga pas, pilihan tepat, semua senang. Ayo coba rasakan, mulai kepala